Presiden Indonesia, saudara, Presiden Indonesia yang sekarang menjadi mantan Presiden Indonesia ditempatkan sebagai orang paling korup di dunia, nomor 2. Nggak sampai situ saja, saudara, bahkan pejabat yang sering menggunakan sistem, saudara, untuk melakukan kriminal terorganisir. Nah, kalau sudah dikatakan ini orang paling korup di dunia, mestinya KPK tangkap itu Jokowi, saudara. Betul. Dan Bapak Prabowo nggak usah melindungi Jokowi, jangan menjaga Jokowi, jangan membela Jokowi. Bahkan Prabowo mesti bersama-sama rakyat kita seret Jokowi, jebloskan ke penjara, saudara. Takbir, takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nahkoda dimanapun kalian berada, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam persaudaraan dari Aceh untuk teman-teman yang ada di seluruh Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Salam untuk teman-temanku semuanya yang ada di seluruh penjuru bumi tentunya, yang mengerti bahasa saya, dari bangsa manapun kalian, suku manapun, daerah manapun. Salam persaudaraan. Untuk sahabat-sahabatku, rekan-rekanku, saudara-saudaraku semuanya, baik yang membenciku dan yang mencintaiku, kalian semua adalah saudaraku. Baik, untuk menonton video ini jangan di-skip biar tidak gagal paham. Di kesempatan kali ini saya akan memutarkan sebuah video dari Habib Rizik Syihab yang merespon menanggapi terkait OCCRP. Jadi OCCRP ini adalah sebuah media dari luar negeri, media asing berdomisili di Belanda. Jadi media asing ini beberapa hari yang lalu ke belakang itu memasukkan nama Bapak Jokowi sebagai tokoh pemimpin terkorup di dunia. Itu berdasarkan voting, bukan berdasarkan kebenaran ataupun fakta ataupun data. Jadi dalam video tersebut Habib Rizik itu merespon soal itu, ya. Di situ ada beberapa hal yang disampaikan oleh Habib Rizik Syihab, termasuk menjelaskan tentang OCCRP, kemudian mengatakan mestinya KPK itu menangkap Bapak Jokowi, kemudian di situ menegaskan kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk tidak menjaga ataupun melindungi Bapak Jokowi dan lain sebagainya. Kurang lebih seperti itulah. Mari kita lihat dulu videonya seperti apa, jangan di-skip biar tidak gagal paham. Ini videonya. Hari ini kita dikejutkan, saudara, dengan satu berita mengejutkan, saudara. Berita apa itu gerangan, saudara? Ada satu organisasi, saudara, yang kerjanya di bidang proyek pelaporan. Namanya OCCRP, saudara. O-nya itu organized, saudara. Sementara C-nya itu crime, saudara. Organized crime and corruption reporting, saudara, project. Artinya apa? Proyek ini lembaga proyek internasional untuk pelaporan kejahatan yang terorganisir dan kejahatan korupsi. Di situ diletakkan ada 5 sampai 6 nama koruptor paling, saudara, tinggi di dunia. Yang nomor 2 Jokowi. Ini apa bagaimana ceritanya, saudara? Ini nama bangsa Indonesia, ini merusak nama negara, saudara. Itu OCCRP itu, saudara, supaya Anda tahu, itu organisasi jurnalis internasional yang setiap tahun dia memberikan laporan ke seluruh dunia, saudara. Seluruh kepala negara di dunia akan baca itu laporan. Presiden Indonesia, saudara, Presiden Indonesia yang sekarang menjadi mantan Presiden Indonesia ditempatkan sebagai orang paling korup di dunia, nomor 2. Nggak sampai situ saja, saudara, bahkan pejabat yang sering menggunakan sistem, saudara, untuk melakukan kriminal terorganisir. Nah, kalau sudah dikatakan ini orang paling korup di dunia, mestinya KPK tangkap itu Jokowi, saudara. Betul. Dan Bapak Prabowo nggak usah melindungi Jokowi, jangan menjaga Jokowi, jangan membela Jokowi. Bahkan Prabowo mesti bersama-sama rakyat kita seret Jokowi, jebloskan ke penjara, saudara. Takbir, takbir. Prabowo luar biasa pidatonya, saudara. Kita kejar itu koruptor sampai Antartika. Sekarang kita ajak Prabowo, ayo tangkap koruptor di antara kita. Kira-kira setuju gak?
Setuju gak? Jadi kita doain semoga Bapak Presiden Prabowo tidak omon-omon saja. Amin. Lu amin yang serius dong. Lu aminnya nyengir kuda. Cukup. Kalian sudah melihat, menyaksikan, mendengarkan, menonton video tersebut. Apa yang disampaikan oleh Habib Rizik Syihab dalam video tersebut. Jadi dalam video tersebut, Habib Rizik itu merespon, menanggapi terkait soal OCCRP. Di situ ada beberapa hal yang disampaikan, menjelaskan tentang OCCRP, kemudian mengatakan bahwa mestinya KPK itu menangkap Bapak Jokowi, kemudian di situ menegaskan kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk tidak menjaga Bapak Jokowi, untuk tidak melindungi Bapak Jokowi dan lain sebagainya. Kurang lebih seperti itulah yang disampaikan oleh Habib Rizik Syihab dalam video tersebut. Setelah saya simak-simak, saya amati, Habib Rizik ini percaya terhadap media asing tersebut, di mana media asing ini beberapa hari yang lalu ke belakang itu memasukkan nama Bapak Jokowi sebagai tokoh pemimpin terkorup di dunia berdasarkan voting, bukan berdasarkan bukti ataupun kebenaran. Ya, jadi seperti itu teman-teman. Kemudian di sini saya ingin mengatakan kepada teman-teman bahwasanya Habib Rizik kan mengatakan dalam video tersebut mestinya KPK itu menangkap itu Bapak Jokowi. Kemudian di sini saya bertanya, atas dasar apa KPK itu menangkap Bapak Jokowi? Bapak Jokowi itu tidak terlibat ataupun tidak melakukan korupsi. Bagaimana KPK itu mau menangkap beliau? Kalau memang ada bukti Bapak Jokowi itu melakukan korupsi, tunjukkan dong kepada saya, kepada kita semua, biar kita laporkan sama-sama. Ya, jadi kalau seandainya Bapak Jokowi itu terlibat melakukan korupsi, benar melakukan korupsi, saya pun tidak akan membelanya. Ya, kalau seandainya benar. Tapi kan yang muncul di media itu hanyalah framingan, ya, fitnah dan lain sebagainya. Di media tersebut itu voting, media OCCRP, bukan berdasarkan kebenaran ataupun fakta. Jadi seperti itu, ya. Kemudian media asing ini, OCCRP ini sudah menghapus nama Bapak Jokowi dalam daftar beritanya, ya, itu sudah dihapus. Kenapa dihapus? Karena ini mungkin tidak bisa dipertanggungjawabkan. Itu hanya berdasarkan voting, bukan berdasarkan kebenaran, bukan berdasarkan bukti ataupun fakta. Kita kalau membahas masalah pemimpin, apalagi masalah korupsi, itu tidak bisa voting tidak bisa, akan tetapi harus berdasarkan kebenaran, bukti yang kuat. Jadi seperti itu, ya. Nanti saya tunjukkan, ya, video dari Tribun kenapa alasan OCCRP itu menghapus nama Bapak Jokowi dalam daftar halamannya, dalam daftar beritanya, ya. Nanti di ujung video saya tunjukkan. Kemudian di sini saya ingin mengatakan kepada teman-teman bahwasanya kenapa dari orang-orang luar negeri ini banyak membenci Bapak Jokowi. Karena di pemerintahan Bapak Jokowi itu ada sebuah program namanya hilirisasi. Program ini tidak bisa mengekspor, ya, hasil kekayaan alam dari negeri kita itu diekspor mentah-mentah ke luar negeri, itu tidak bisa. Akan tetapi itu harus diolah kekayaan alam kita secara mentah-mentah, diolah di dalam negeri untuk meningkatkan ekonomi, ya. Sehingga orang-orang luar itu mungkin itu membenci pemerintahan Bapak Jokowi dan membenci Bapak Jokowinya, karena mereka tidak bisa mengambil kekayaan alam dari negeri kita. Dulu saya pernah menonton sebuah video dari Pak Mahfud MD, di mana Pak Mahfud MD ini mengatakan kenapa lawan-lawan politik Pak Jokowi ini sulit sekali untuk menumbangkan Bapak Jokowi. Jawabannya hanya satu, karena Bapak Jokowi itu tidak melakukan korupsi. Jadi seperti itu teman-teman, ya. Organized Crime and Corruption Reporting Project atau OCCRP mendadak menghapus nama ex-presiden Joko Widodo di situsnya. Sebelumnya, Jokowi masuk dalam daftar pemimpin terkorup di dunia versi OCCRP. Dalam penelusuran pada Selasa 2 Januari 2024, rilisan situs OCCRP soal Jokowi jadi pemimpin terkorup mendadak hilang. Hal itu terjadi seusai Indonesia digegerkan dengan berita tersebut. Berdasarkan penelusuran tribunmedan.com, kata kunci Joko Widodo tak ditemukan di laman resmi OCCRP.
Bahkan berita atau rilisan terkait daftar pemimpin terkorup dunia tahun 2024 pun hilang. Hingga saat ini belum diketahui alasan OCCRP menghapus konten tersebut. Adapun OCCRP sendiri merupakan organisasi jurnalisme investigasi berbasis di Amsterdam, Belanda yang berfokus pada isu kejahatan terorganisir dan korupsi global. OCCRP menggegerkan publik di Indonesia dengan memasukkan nama Jokowi dalam daftar pemimpin terkorup. Hal itu pun menuai pro dan kontra hingga desakan kepada KPK untuk memeriksa keluarga Jokowi. Selain Jokowi, ada pula nama Presiden Kenya William Ruto, Presiden Nigeria Bola Ahmed Tinubu, mantan Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina, dan pembisnis India Gautam Adani. Baik, itu saja yang ingin saya sampaikan. Bila ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Mohon diralat, saya juga manusia, tidak luput dari kehilafan, kesalahan, dan dosa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.